Halo semua, nama saya Julie Jagale dengan NIM 825230094. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi visualisasi data untuk persyaratan pendaftaran asisten dosen mata kuliah Big Data. Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafik atau gambar agar lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh pengguna. Pertama, kita perlu mengimport beberapa library untuk mengakses fitur yang kita perlukan, seperti NumPy untuk fitur perhitungan numerik, Pandas untuk fitur memanipulasi data, Datasets untuk fitur kumpulan contoh data atau data dummy, dan Matplotlib untuk fitur pembuatan grafik atau plot. Masing-masing dari library ini perlu diberikan singkatan agar dapat mempermudah pemanggilan nanti. Di sini saya menggunakan dataset iris.csv sehingga kita perlu mengupload filenya terlebih dahulu di sini. Lalu kita perlu membaca file tersebut menggunakan komen pd.read_csv dan kita dapat menyimpan file CSV ini di dalam variabel iris. Untuk mengecek apakah file telah dibaca dengan benar, kita dapat menggunakan komen iris.set untuk menampilkan 5 baris pertama. Selanjutnya di sini saya mengdrop atau membuang kolom ID dan space agar analisis hanya terfokuskan pada kolom numerik saja. Di sini aksis sama dengan 1 berarti komen beroperasi pada kolom dan aksis sama dengan 0 beroperasi pada baris. Di sini saya memiliki grafik sederhana berdasarkan kolom sepal length cm dari data frame yang kita miliki. Grafik ini memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X yang menunjukkan number dan sumbu Y yang menunjukkan sepal length-nya. Kita juga bisa menambahkan judul untuk grafik ini. Di sini saya memberi judul iris data, dan untuk menampilkan grafik kepada layar kita dapat menggunakan komen plt.show. Untuk memperjelas grafik yang kita miliki kita bisa menggunakan komen marker. Di sini saya telah menggunakan simbol bintang untuk memperjelas titiknya, dan untuk mengganti warna grafik kita dapat menggunakan komen color sama dengan red. Selanjutnya kita juga dapat menampilkan grafik dalam bentuk garis putus-putus dengan menggunakan komen garis putus-putus. Kita juga bisa menentukan rentang tampilan grafik. Contoh, sumbu X memiliki tampilan grafik dari 0 sampai 160, sedangkan Y dari 0 sampai 10. Dan plt.axis atau limits untuk menerapkan rentang itu agar plot hanya terlihat dalam batas tersebut. Sekarang kita akan menampilkan keempat kolom dari data yang kita miliki. Di sini saya akan membuat kotak legenda agar kita dapat mengenali masing-masing garis sehingga mudah dikenali. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata semua kolom numerik menggunakan defmin. Lalu kita ubah ke list menggunakan komen tulis dan menyimpan perhitungan tersebut ke dalam variabel bernama data. Di sini hasilnya kita dapat melihat bahwa sepal length cm memiliki rata-rata 5,8 sekian, sepal width cm memiliki rata-rata 3, sekian dan seterusnya. Selanjutnya kita juga akan mengambil nama kolom dari data frame menggunakan data kolom dan akan disimpan ke dalam variabel labels. Nah, kedua data tersebut dapat kita gunakan untuk membuat bar chart vertikal. Selanjutnya kita akan membuat grafik box plot. Kita perlu menggunakan library Seaborn agar kita dapat melakukan visualisasi statistiknya. Di sini kita akan membaca semua kolom numerik di data frame lalu menggambar satu box plot per kolom bersebelahan memakai gaya default Seaborn. Objek ini akan disimpan di variabel AX. Di sini kita akan menggunakan dataset tip sebagai dataset dummy kita. Nah, dapat dilihat dari data ini bahwa dia menunjukkan satu box plot per hari yang menunjukkan median, kuartil, rentang, dan outlier tagihan yang dihasilkan dari data hari sebagai sumbu X dan data total bill sebagai sumbu Y-nya. Kita juga bisa menampilkan distribusi total bill melalui kategori. Di sini saya menggunakan kategori smoker. Kita juga bisa menggunakan comment line width sama dengan 2.5 untuk mempertebal garis box plot kita agar data bisa lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi antar kolom numerik. Di sini saya memiliki dua grafik. Yang pertama grafik hot dan grafik HSV. Grafik hot adalah untuk data numerik yang menunjukkan level atau intensitas, sedangkan HSV adalah untuk menampilkan artistik atau data yang bersifat siklik. Di sini perhitungan korelasi antar kolom numerik disimpan pada variabel C, sehingga saya akan memanggil kolom numeriknya menggunakan variabel C tersebut untuk menampilkan matriks korelasi C-nya. Untuk memisahkan garis tipis antar sel agar terlihat lebih jelas, kita juga dapat menambahkan line width. Kita juga bisa membuat grafik scatter atau grafik titik-titik. Di sini saya menggunakan data sepal length cm sebagai sumbu X-nya dan data sepal width cm sebagai sumbu Y-nya. Kita juga dapat membuat subplot. Di sini saya menggunakan subplot untuk menunjukkan scatter plot. Nah, pertama kita perlu membuat figur dengan 2 baris, 3 kolom dengan lebar 15 inci dan tingginya 8 inci. Kita perlu menginput 2 data yang ingin kita korelasikan. Lalu kita dapat menggunakan komen c.ilog untuk mengambil nilai korelasi dari matriks dan dibulatkan ke 2 digit. Codingan ini saya ulangi sebanyak 6 kali menyesuaikan dengan data-data yang ingin saya korelasikan. Lalu kita juga perlu menggunakan komen fix subplot underscore adjust untuk mengatur jarak antar subplotnya. Kita juga bisa menggunakan subplot untuk menampilkan beberapa grafik yang berbeda. Di sini saya telah membuat kanvas sebesar 15 kali 8 inci dengan 2 baris 2 kolom. Nah, di kotak kiri atas saya akan menampilkan grafik scatter, lalu di kotak kanan atas saya akan menampilkan bar chart, di kotak kiri bawah saya akan menampilkan grafik plot, dan di kotak kanan bawah saya akan menampilkan box plot. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dan semoga pemaparan ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih.